Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya untuk hari ini. Dalam kesempatan hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk tepatnya kita akan mempelajari di bab 8 dengan judul menghindari gibah dan melaksanakan tabayyun. Sebelum lanjut ke pelajaran, kira-kira siapa nih yang di sekolah yang sering gibah? Ayo ngaku. Nah, kita akan mempelajari yang pertama adalah tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran inquiry, kalian dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari gibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran discovery, kalian dapat menelaah perbedaan antara konten ghibah dengan kritik dan review produk di media sosial dengan benar. Yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat menyusun review konten di beberapa platform media sosial dengan benar. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran di bab 8 ini. Yuk simak di materinya. Islam melarang ghibah. Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu dia tidak menyukainya. Islam melarang umatnya untuk ghibah. Ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wala tajassasu wala yabtab ba'dukum ba'do uhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakkarih tumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Berdasarkan surat ini, orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka buruk apabila tidak disertai dengan bukti. Sebagian prasangka yang tidak disertai bukti adalah dosa besar. Umat Islam jangan pula mencari-cari kesalahan untuk mencemoohnya. Ayat tersebut menjelaskan pula bahwa ghibah merupakan perbuatan keji. Orang yang ghibah disamakan dengan orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri atau saudara muslim. Setiap orang pasti merasa jijik dan tidak senang memakan daging tersebut, apalagi yang sudah menjadi mayat. Dengan akal sehatnya, orang pasti tidak akan memakan daging saudaranya, walaupun dagingnya segar dan sudah dimasak. Ghibah merupakan perbuatan yang dilarang dan menjijikkan. Perbuatan ini harus dihindari. Kalian pernah mendengar ungkapan lidah tidak bertulang? Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa lidah yang lunak ternyata dapat menyakiti hati. Bahkan ia akan memberikan bekas yang dalam. Pembicaraan yang menyakiti hati terkadang
tidak disadari. Kita harus memahami pula bahwa lidah dapat menyebabkan seseorang masuk surga ataupun masuk neraka. Karena setiap kata yang diucapkan akan dicatat oleh malaikat. Kita dapat mengingkarinya di dunia ini, akan tetapi mulut akan dikunci dan anggota badan yang lain yang akan berbicara ketika di akhirat. Ghibah adalah salah satu bahaya lidah. Ghibah termasuk perilaku yang tercela, juga banyak menyebar di masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menjaga lisan dari perbuatan ghibah. Pembahasan selanjutnya, inspirasi Islami untuk menghindari ghibah. Perbuatan ghibah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Agar kalian terhindar dari perilaku jelek ini, perilaku perlu diketahui penyebab terjadinya ghibah. Antara lain, yang pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang nomor 4, balas dendam terhadap perilaku orang lain terhadap dirinya. Yang selanjutnya, amarah yang tidak dapat terkendali. Yang selanjutnya atau yang terakhir, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Faktor-faktor yang mengakibatkan ghibah tersebut supaya bisa menghindarinya. Di bawah ini terdapat beberapa caranya. Yang pertama adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Setiap muslim didorong untuk memilih dan dengan siapa ia bergaul atau berkumpul. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asap yang tidak sedap. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Kebaikan dan keburukan akan kembali pada orang yang membicarakannya. Seorang muslim hendaknya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga memohon ampun atas segala dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Setiap orang lebih baik melakukan introspeksi terlebih dahulu sebelum berbicara dengan orang lain. Introspeksi ini menyebabkan rasa malu untuk membicarakan keburukan orang lain. Selanjutnya, menjaga lisan. Ghibah bisa disebabkan karena lidah dan mulut tidak dijaga dengan baik. Agar terhindar dari ghibah, lebih baik tidak membicarakan keburukan orang lain. Selanjutnya adalah berpikir positif. Pikiran yang buruk hendaknya diubah menjadi pikiran yang baik. Kita dapat menolak dengan baik ketika ada seseorang yang memancing untuk membicarakan keburukan orang lain. Kita dituntut untuk berprasangka baik dari awal. Selanjutnya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa supaya
terhindar dari buruk. Ghibah harus disadari sebagai perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan ghibah akan diterima oleh orang yang melakukan ghibah. Pembahasan selanjutnya, Islam menganjurkan tabayyun. Kemajuan teknologi informasi mendorong setiap manusia untuk menggunakan media sosial dengan mencari dan memperoleh berbagai informasi. Setiap orang harus mampu memilih dan memilah serta kritis terhadap setiap informasi. Dalam hal ini, sikap tabayyun menjadi hal penting untuk dijadikan pegangan. Secara bahasa, tabayyun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu sehingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayyun adalah proses yang harus dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Tabayyun sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau berita yang diteliti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binabba'in fatabayyanu an tusibu qaumam bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Surat Al-Hujurat ayat 6. Agama memberikan perintah agar manusia dapat meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik. Hal ini dilakukan dalam rangka mewaspadainya. Ketelitian ini untuk mendorong agar tidak ada seorang pun membenarkan dan memberi keputusan yang didasarkan pada informasi orang fasik. Informasi yang dibawa oleh orang fasik jangan langsung diterima, akan tetapi harus diteliti terlebih dahulu. Penelitian terhadap informasi tersebut meliputi kualitasnya, pembawanya, dan kepentingan beritanya. Keputusan terhadap berita tersebut jangan langsung diambil sebelum berita itu jelas kebenarannya. Berita yang tidak benar dengan tanpa dicari kejelasannya dapat merusak diri dan masyarakat sekitar, atau biasa disebut dengan berita hoaks. Tabayyun pada informasi media sosial. Setelah kalian memahami tentang tabayyun, bagaimana cara agar informasi yang diterima itu jelas? Berikut ini adalah beberapa teknik yang bisa digunakan. Yang pertama, sumber informasi dipastikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk. Apakah ia memiliki kompetensi untuk menyampaikan informasi yang benar. Selanjutnya, pastikan isi informasi berisi kebenaran. Selanjutnya, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana kalian bertabayun dalam bermedia sosial? Media sosial yang online memudahkan saling berkomunikasi, partisipasi, berbagi informasi, dan
menciptakan isi. Kita telah mengenal beberapa platform media sosial. Media sosial ini telah menjadi sarana umum kehidupan individu untuk berkomunikasi dengan sesama, juga pada proses pembelajaran. Tentu kalian dapat memiliki pengalaman mengenai hal ini. Informasi yang menyebar di kalangan remaja dipandang cepat akibat media sosial, seperti halnya virus. Informasi dalam media sosial berkembang sangat cepat menyebarnya. Adaptasi remaja di Indonesia sangat cepat terhadap perkembangan teknologi komunikasi yang ada saat ini. Mari kita lihat. Banyak remaja yang menggunakan HP atau gawai di pusat keramaian. Penggunaan media sosial juga memiliki banyak dampak negatifnya. Dampak negatif itu antara lain kebebasan informasi. Keterbukaan informasi yang ada dalam media sosial tersebut dapat menimbulkan dampak negatif. Contoh, dalam internet dapat ditemukan informasi yang seharusnya belum layak dikonsumsi. Siapapun bisa melihatnya apabila tidak ada penyaring. Selanjutnya, sikap sosial yang melemah. Perhatikan aktivitas dan waktu. Sebagian orang seolah-olah tersita oleh penggunaan ragam media sosial. Kesibukan mengakses berbagai media sosial menyebabkan interaksi dalam lingkungannya mulai berkurang. Selanjutnya, kelalaian dalam kewajiban agama. Penggunaan media sosial yang berlebihan menyebabkan orang lalai dalam kewajiban beragama. Kesibukan dalam media sosial mengabaikan waktu yang sangat berharga untuk beribadah. Nah, dalam hal ini, tabayun sangat berarti untuk menangani berita hoaks. Penggunaan yang mudah menerima berita hoaks akan merugikan dirinya dan pihak lain. Bagaimana cara agar kalian tidak tertipu oleh berita hoaks? Yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Judul yang sensasional dalam berita hoaks biasanya bersifat provokatif. Cari relevansi berupa berita yang serupa dari situs online resmi apabila dijumpai berita dengan judul yang provokatif. Isinya dibandingkan apakah sama atau berbeda. Sebagai pembaca, kita harus memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Selanjutnya, cermati alamat situs. Cermatilah alamat URL situs untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link. Selanjutnya, periksa fakta. Sumber berita berasal dari mana dan siapa hendaknya diperhatikan. Cari informasi yang berimbang mengenai sumber berita. Pembaca tidak dapat memperoleh gambaran yang utuh apabila hanya membaca satu sumber saja. Ketika dapat pula mencermati perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan berita yang didasarkan atas opini saja. Selanjutnya, cek keaslian foto. Konten berupa teks juga foto dapat dimanipulasi. Kita dapat mengecek keasliannya. Selanjutnya, ikut serta grup diskusi anti hoaks.
Sejumlah fanpage atau grup diskusi anti hoax sudah banyak menyebar di media sosial. Pada grup ini, kita dapat bertanya apakah informasi tersebut hoax atau bukan. Begitu pula, kita dapat melihat hasil klarifikasi terkait berita tersebut. Pembahasan yang selanjutnya adalah memetik hikmah dari tabayun. Tabayun memiliki manfaat sangat penting dalam mencermati informasi yang diperoleh. Sikap sombong, egois, fanatik, merasa sudah paham, dan malas mencari kebenaran akan menghambat proses kita untuk bertabayun. Hal ini akan berdampak pada menunjukkan kualitas sikap masyarakat yang masih rendah. Pada media sosial, sering ditemui tulisan atau pernyataan yang secara jelas bernada saling mencela, mengejek, berprasangka buruk, dan menggunjing. Akar permasalahannya berawal dari kurangnya sikap tabayun. Tanpa tabayun, kesalahpahaman akan sering terjadi. Untuk menghindari kesalahpahaman pada informasi yang diterima, lebih baik kita cari informasi yang benar terlebih dahulu sebelum menyampaikan berita kepada orang lain. Tabayun berkaitan erat dengan moral. Tabayun berlaku bagi penerima dan penyampai berita. Proses selektif dan kritis atau tabayun diharuskan sebelum berita disampaikan. Nah, beberapa manfaat tabayun antara lain. Yang pertama, berhati-hati dalam menerima berita. Yang selanjutnya, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang selanjutnya, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan dapat terjaga dengan baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Yang selanjutnya, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Nah, mungkin itu ya pembahasan terkait dengan menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Semoga anak-anakku semua di sini bisa mendapatkan hikmah dan ilmu agar nantinya kita secara komitmen untuk bisa menghindari yang namanya gibah. Karena apa? Pada dasarnya gibah itu adalah dilarang oleh agama kita. Dan sebagai seorang muslim, hendaknya kita harus patuh terhadap ajaran-ajaran dari agama Islam ini. Mungkin itu pembahasan dari materi pada hari ini. Nanti akan kita lain sambung di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.